Pria itu dengan santai memandikan hewan peliharaannya. Namun detik berikutnya, saat jam elektronik di pergelangan tangannya berbunyi, wajahnya langsung menggelap. Hanya melihat Neville melihat keluar jendela untuk melihat matahari terbenam untuk terakhir kalinya. Lalu perlahan tarik kembali pintu besi tersebut. Pintu besi rumah 3 lantai itu semuanya tertutup rapat olehnya. Sampai semuanya selesai. Neville hanya memeluk pistol dan anjing kesayangannya di pangkuannya meringkuk di bak mandi dan tertidur. Mengapa dia melakukan itu? Karena yang mengatur kota ini setiap malam bukanlah manusia. Itu adalah makhluk berbahaya yang disebut pemburu malam. 3 tahun lalu, bumi dilanda penyakit. Memusnahkan 90% populasi dunia, 9,8% menjadi mutan kanibal. Neville adalah korban terakhir yang beruntung di New York. Untuk bertahan hidup di hari-hari yang membosankan ini. Hal favorit Neville untuk dilakukan setiap hari adalah pergi ke toko CD dan membeli beberapa CD. Ngomong-ngomong, mengobrol dengan manekin yang sengaja dia pasang di sana. Meskipun tidak pernah menerima balasan dari mereka. Tapi mungkin itulah satu-satunya cara yang Neville pikirkan untuk membuat dirinya terlihat seperti kembali normal. Sisa waktunya dia akan berdiri di depan jet tempur yang mahal untuk bermain golf. Kadang-kadang dia akan berkeliling gang dan jalan-jalan kota untuk berburu binatang bodoh untuk menghabiskan waktu. Tapi hari itu, saat sedang mengejar rusa, anjing peliharaannya mengejar dengan sangat keras sehingga dia tidak sengaja berlari ke gudang yang gelap. Ruang yang begitu gelap dan tertutup adalah tempat para pemburu malam sering bersembunyi di siang hari. Setelah ragu sejenak, Neville dengan hati-hati memasuki ruangan. Di ruang gelap, dia dengan hati-hati mengamati sekeliling. Diam-diam memanggil nama anjing. Neville akhirnya menemukan Sam di bawah meja. Tapi Sam saat ini takut melihat ke depan dan tidak berani keluar. Ketika Neville menyadari sesuatu, dia tiba-tiba menoleh ke sana. Dia melepaskan beberapa tembakan cepat untuk mengatasi pemburu malam itu. Lalu arahkan Sam untuk langsung lari. Di bawah komando Pak Sam, dia berhasil melewati lubang kecil untuk melarikan diri dari gudang. Neville saat itu yang akan digigit juga beruntung bisa keluar dari jendela kaca keluar. Untungnya, semua pemburu malam takut akan matahari. Setelah teriakan kesakitan terdengar, pemburu malam ini tidak tahan terbakar matahari dan perlahan mati. Neville akhirnya lolos dari kecelakaan. Dia tidak akan pergi sekarang. Segera dia membuat jebakan di luar gudang ini. Setelah menghisap darahku sendiri dan menghancurkan tabung darah, Neville berdiri di kejauhan dan menunggu dengan tenang. Di tangan Neville dengan kuat memegang pistol M4. Berdiri di gudang yang ditinggalkan. Sedetik setelah sekrup dibuang. Sebuah truk berat jatuh. Sebuah bungkus kain hitam yang berisi makhluk mistis ditarik keluar. Hanya melihat Neville memukul kain dengan pistol. Monster di sana baru saja berhenti meronta. Tapi seorang pemburu malam tiba-tiba muncul dari gudang. Biarkan diri sendiri terbakar matahari. Meskipun tidak tahan dengan rasa sakit dan masih harus masuk ke dalam. Tapi tanpa diduga, pemburu malam yang sama ini hampir mengambil nyawanya di kemudian hari. Ini adalah New York 3 tahun setelah wabah. Sulit untuk menemukan orang hidup di seluruh dunia kecuali Neville sekarang. Untungnya, Neville, satu-satunya yang kebal terhadap wabah ini, adalah salah satu ilmuwan wabah tentara. Setelah pengujian terus-menerus, dia akhirnya menemukan obat untuk mengurangi agresi tikus yang terinfeksi. Hari ini, tujuan Neville membawa kembali pemburu malam ini adalah untuk melakukan percobaan klinis dengannya. Untuk melihat apakah mungkin membuat pemburu malam yang terinfeksi virus ini kembali ke manusia. Tapi saat Neville menyuntikkan serum ke pemburu malam ini, pada awalnya, pemburu malam juga terlihat tenang dan detak jantung melambat. Tapi sedetik kemudian pemburu malam ini tiba-tiba menjadi gila. Setelah berjuang beberapa saat, akhirnya pemburu malam benar-benar menghentikan jantungnya.
Neville menggeleng kecewa. Dia tidak punya pilihan selain menyuntikkan virus ke pemburu malam. Setelah beberapa detik, pemburu malam itu kembali bernapas. Sekali lagi percobaan itu gagal. Neville jatuh ke dalam depresi lagi. Tapi hidup harus terus berjalan. Hari itu, saat Neville mengajak Sam keluar dan menyelesaikan harinya seperti biasa. Saat berkendara melalui jalan raya, dia tiba-tiba tertarik pada sesuatu. Melihat lebih dekat, itu adalah sosok yang samar-samar. Neville tidak berhenti untuk berpikir banyak, tetapi segera mundur dan berjalan menuju sosok itu. Setelah turun dari mobil, dia melihat ke depan dengan takjub. Padahal ia sadar orang di depannya hanyalah manekin. Tapi kenapa manekin ini tiba-tiba muncul di sini? Suasana hati yang rumit terjalin. Neville mengeluarkan pistol dari mobil. Beralih ke manekin dan tanyakan mengapa dia ada di sini. Dia sangat berharap untuk mendengar jawaban orang lain. Namun pada saat pengambilan gambar, dia juga menyadari kekonyolannya sendiri. Pada akhirnya, Neville menembak ke langit untuk melepaskan semua amarahnya dan masih perlahan mendekati manekin itu. Tapi begitu dia melangkah tepat di depan manekin, dia jatuh ke dalam jebakan. Neville dibangunkan oleh alarm. Temukan diri sendiri tergantung terbalik di udara. Buru-buru mengeluarkan pisau dan memotong talinya dan jatuh. Tidak berhati-hati menyebabkan pisau langsung masuk ke paha. Ketika matahari akan segera terbenam, Neville tidak terlalu peduli dengan lukanya. Tapi terpaksa meninggalkan tempat ini bersama Sam. Saat mereka berdua perlahan mundur, hal yang paling mengkhawatirkan terjadi. Baru saja melihat seorang pemburu malam tiba-tiba menarik kepala 3 anjing gila dan menjatuhkannya ke arah mereka. Padahal sinar matahari terakhir untuk sementara telah menahan anjing-anjing itu. Namun hanya beberapa menit lagi hingga sinar cahaya terakhir ini juga akan menghilang. Neville melihat ini dan segera mengikuti kaki yang patah itu dan berlari menuju kendaraan di belakang. Tepat ketika Neville hendak mengambil senjatanya, sinar matahari terakhir hilang. Saat Sam menggantung rambut, dia segera meraih anjing gila yang haus darah. Meski Neville langsung membunuh anjing gila kedua dengan pistol. Tetapi pada saat ini, 1 orang dan 1 anjing didorong ke tanah oleh 2 anjing gila lainnya. Saat anjing gila itu memamerkan giginya hendak menggigit wajah Neville, Sam meraihnya tepat pada waktunya. Neville baru saja mengambil pistol untuk menghadapi anjing ganas terakhir. Meski bahayanya telah dinetralkan untuk sementara. Tetapi Sam, anjing yang setia, mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan pemiliknya, tetapi 2 kali terluka parah dan tidak memiliki kekuatan lagi. Neville hanya bisa cepat bangun dan bersiap membawa Sam pulang. Pada saat ini, serum antivirus aneh yang belum diselesaikan Neville dengan cepat disuntikkan ke tubuh Sam. Kemudian dia memeluk anjing peliharaannya yang terluka dan bersandar di meja. Dengan lembut peluk satu-satunya teman ini dipelukan dan belai dengan lembut. Tapi kemudian dia tiba-tiba menemukan. Bulu Sam mulai rontok. Mata dan taringnya juga mulai bermutasi. Pada akhirnya, Sam yang lembut menjadi gila dan mencoba menggigit Neville. Tidak mungkin Neville hanya bisa menggunakan kedua tangannya untuk mengakhiri hidupnya secara pasti. Bagi Neville, Sam bukan lagi sekadar hewan peliharaan. Selama kiamat anjing menyelamatkan dia berkali-kali. Apalagi dia ada di sisinya untuk menyemangatinya agar terus hidup meski sendirian. Setelah kehilangan Sam, Neville pergi ke toko CD favoritnya. Tidak tahan sendirian lagi. Dia merasa sangat kehilangan dan kehilangan keinginan untuk hidup. Dia mulai mencoba berbicara dengan boneka seperti orang gila menunggu seseorang untuk menjawabnya. Tapi tidak peduli bagaimana Neville berbicara. Manekin itu masih tidak menjawabnya. Malam tiba lagi. Kali ini Neville memutuskan untuk keluar rumah. Di pelabuhan yang menawan, bayangan seseorang duduk sendirian di atas meja. Di kejauhan muncul sekelompok pemburu malam. Berjalan perlahan menuju sosok itu. Saat para pemburu malam melesat ke arahnya, di belakang kilatan cahaya. Kali ini, Neville bertekad untuk melawan mereka sampai mati. Di bawah kepemimpinan pemimpin, para pemburu malam secara besar-besaran menyerang sebuah rumah.
Ketika Neville akhirnya berlari ke ruang bawah tanah sambil berpikir tidak akan terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba para pemburu malam menerobos masuk. Neville kali ini hanya perlu menutup pintu hidrolik laboratorium untuk dapat melarikan diri sementara. Namun tanpa diduga, pemimpin pemburu malam tiba-tiba bergegas keluar. Hanya melihatnya langsung menuju ke kaca, meninggalkan celah. Neville bahkan mengira dia bisa menjelaskan sesuatu. Tapi pemimpin tidak mau mendengarnya. Akhirnya ketika dia hendak memecahkan jendela, dia tiba-tiba berhenti menyerang. Terakhir tinggalkan bekas kupu-kupu di kaca dengan satu tangan. Neville segera menyadari sesuatu dan tiba-tiba melihat ke arah pemburu malam wanita yang dia tangkap. Baru kemudian menyadari bahwa pemimpin hanya ingin menyelamatkan istrinya. Ternyata Neville demi meneliti serum antivirus yang menangkap seorang pemburu nokturnal wanita dari gudang yang ditinggalkan. Dia tidak tahu pemburu malam saat ini telah mengembangkan otak dan memiliki pemikiran mandiri. Dan wanita pemburu malam ini adalah istri pemimpin. Meski setelah lama melakukan penelitian, Neville akhirnya menemukan cara menggunakan es untuk meningkatkan efektivitas serum antivirus. Hasilnya menunjukkan bahwa pemburu malam wanita sebenarnya perlahan berubah kembali menjadi manusia. Tapi apakah ini yang diinginkan para pemburu malam? Pada hari itu, Neville sedang berdebat dengan Anna tentang apakah ada yang selamat di tempat lain. Kemudian Neville tiba-tiba mendengar suara keras di luar. Ketika dia membuka jendela dan melihat keluar, hal yang paling mengganggu terjadi. Hanya untuk melihat di luar penuh dengan pemburu malam bergegas menuju rumahnya seperti orang gila. Neville menyadari ada yang tidak beres dan segera menyalakan sistem sinar ultraviolet yang diatur di sekitar rumah. Tapi para pemburu malam ini dengan cerdik memecahkan semuanya. Tidak mungkin Neville hanya bisa menyiapkan langkah besar. Tapi setelah ledakan usai, Neville melihat keluar jendela lagi. Dan menemukan bahwa para pemburu malam tidak sepenuhnya hancur seperti yang dia pikirkan. Melihat pasukan pemburu malam yang terorganisir ini, Neville hanya bisa dengan cepat memimpin Anna dan ibunya berlari ke terowongan untuk bersembunyi. Itu sebabnya adegan itu terjadi begitu saja. Setelah mengetahui tujuan sebenarnya dari pemimpin, Neville juga harus mencoba bertaruh satu pertandingan. Pada saat Anna membuka pintu kaca, para pemburu malam yang mencoba masuk juga dihentikan oleh pemimpinnya. Akhirnya Neville menyeret wanita pemburu malam perlahan keluar dari pintu. Di mata para pemburu malam yang seperti harimau lapar, Neville mengeluarkan tabung serum dari laci. Saat serum disuntikkan ke tubuh pemburu malam, dia akhirnya bangun. Pasangan ini setelah beberapa saat berkomunikasi. Pemimpin terakhir memeluk wanita pemburu malam yang hendak pergi. Sebelum dia pergi, dia menggeram. Dengan gambar di belakang seolah mencoba mengatakan sesuatu. Akhirnya para pemburu malam pergi tanpa merugikan siapapun. Bagi Neville mereka bisa jadi monster. Tapi bagi pemburu malam, Neville adalah monster yang sebenarnya. Di akhir film, Neville memilih pergi bersama Anna untuk mencari korban selamat yang tersisa. Nyatanya, film ini juga memiliki akhir yang sangat menyedihkan. Yang tahu bisa komen di bawah.